Pernahkah kamu membayangkan seorang pemimpin perang Islam, tapi yang justru disanjung tinggi oleh musuh-musuhnya, seorang panglima yang menaklukkan Yerusalem, tapi dikenal sebagai simbol kasih sayang, bukan kekerasan? Dialah Salahuddin Al-Ayyubi, nama yang menggema dalam sejarah. Bukan hanya karena pedangnya, tapi karena hatinya yang begitu mulia. Simak kisahnya sampai akhir, karena bukan hanya sejarah yang akan kamu dapatkan, tapi juga pelajaran hidup yang akan menyentuh hatimu. Salahuddin tidak lahir di istana. Ia lahir di kota kecil Tikrit, Irak, tahun 1137 Masehi. Bapaknya seorang prajurit, keluarganya bukan dari kalangan elit, tapi siapa sangka, dari tanah yang sederhana itulah, Allah tumbuhkan sosok yang kelak menggetarkan dunia. Sejak muda, ia dikenal cerdas dan tenang. Ia mencintai ilmu, memuliakan ulama, dan yang paling penting, ia sangat takut kepada Allah. Tapi hidup membawanya ke medan perang. Ia belajar langsung dari pamannya, As'aduddin Syirkuh, panglima perang dinasti Fatimiyah. Dan sejak saat itu, jalan takdir pun dimulai. Saat itu, dunia Islam sedang terpecah-pecah. Satu kota dikuasai satu penguasa. Sementara itu, tentara salib sudah menguasai Yerusalem dan membantai puluhan ribu muslim saat pertama kali menyerbu. Tapi Salahuddin tidak diam. Perlahan, ia satukan wilayah demi wilayah. Ia tidak hanya mengandalkan pedang, tapi juga diplomasi, kesabaran, dan visi yang jauh ke depan. Tujuannya jelas, membebaskan Yerusalem. Tapi, ia tahu, itu tak bisa diraih dengan emosi, hanya bisa dengan strategi, doa, dan keteguhan. Tahun 1187, tibalah saatnya. Setelah menang besar dalam Perang Hattin, Salahuddin mengepung Yerusalem. Semua orang tegang, apakah akan ada pembalasan berdarah? Apakah umat Kristen akan dibantai seperti dulu mereka membantai Muslim? Tapi, inilah keajaibannya. Salahuddin justru memberi jaminan perlindungan. Ia membuka pintu bagi mereka yang ingin pergi, bahkan menebus para tawanan dengan uang dari sakunya sendiri. Tidak ada pembantaian, tidak ada kekejaman. Yerusalem kembali ke tangan Islam, tapi dengan damai dan kemuliaan. Raja Inggris, Richard the Lionheart, salah satu musuh utama Salahuddin, bahkan berkata, jika harus dikalahkan, maka aku rela kalah oleh orang sepertinya. Ketika Richard sakit, Salahuddin mengirimkan dokter. Ketika pasukan salib kehabisan air, Salahuddin justru memberi mereka air segar. Siapa yang berbuat begitu kepada musuhnya? Inilah Islam. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW yang hidup dalam sosok Salahuddin. Ia bukan hanya panglima, tapi cermin kasih sayang Islam di tengah peperangan. Saat Salahuddin wafat pada tahun 1193, ia tidak meninggalkan emas, istana, atau kemewahan. Bahkan, kain kafannya dibeli dari uang pinjaman. Tapi apa yang ia tinggalkan jauh lebih besar. Nama harum yang masih dikenang hingga hari ini. Warisan akhlak, kepemimpinan, dan kehormatan, dunia mengenangnya. Bukan karena kejayaannya di medan perang, tapi karena kejayaannya di medan hati manusia. Kisah Salahuddin bukan hanya cerita masa lalu, tapi cermin bagi kita hari ini. Bahwa kemenangan sejati bukan saat kita menjatuhkan musuh, tapi saat kita bisa mengalahkan ego dan menghadirkan rahmat, meski sedang dalam konflik. Kita mungkin bukan panglima, tapi kita bisa menjadi pribadi yang berakhlak mulia, setia pada kebenaran, pemaaf, sabar, dan lembut pada sesama. Karena itulah warisan Islam. Dan itulah warisan Salahuddin Al-Ayyubi. Jika kamu tersentuh oleh kisah ini, bantu sebarkan kisah sahabat Nabi yang penuh kasih dan keteladanan. Like, share, dan subscribe. Karena kisah-kisah seperti ini tak boleh hilang di telan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.